212. Diagram batang. Diagram batang adalah suatu penyajian data dengan menggunakan batang-batang arah vertikal atau horizontal. Panjang batang sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Contoh, tabel menunjukkan data korban kecelakaan di Kabupaten Wiorejo. Tahun 2012, korbannya ada 10, 2013, 20, 2014, 15, 2015, 28, 2016, 25. Kita akan sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Perhatikan. Yang pertama, kita gambar dulu sumbu X-nya. Dan yang kedua, sumbu Y. Sumbu Y adalah frekuensi dan sumbu X-nya adalah satuan waktu. Kita sajikan satuan waktunya yaitu tahun 2012 sampai 2016. Dan frekuensinya 0 sampai 30 karena yang tertinggi di sini adalah 28. Sekarang perhatikan yang tahun 2012. 2012 korbannya ada 10. Jadi kita sajikan diagram batangnya sampai panjang batangnya sesuai dengan jumlah data objeknya. Tahun 2013 jumlahnya ada 20. 2014 15 orang. 2015 28. Ya, ini perkiraan 28 di sini. 2016 itu ada 25 orang. Jadi, seperti itu caranya untuk menggambarkan diagram batang. Contoh 2. Tabel menunjukkan banyak absensi di suatu sekolah dalam bulan tertentu. Berikut tabelnya. Kelas 10, absennya ada 20 siswa. Kelas 11, 40 siswa. Kelas 12, 25 siswa. Yang pertama, di sumbu X-nya kita buat banyak siswa karena kita akan membuat diagram batang yang horizontal. Dan di sini kelasnya di sumbu Y. Banyak siswanya di sini yang paling banyak adalah 40. Kita buat sampai 40, boleh juga lebih. Di sini kelasnya. Kelas 10 yang absen pada bulan itu adalah 20 siswa. Kita buat tepat di sini 20 siswa. Kelas 11 yang absen pada bulan itu adalah 40 siswa. Ini 40 siswa. Kelas 12 25 siswa. Jadi tepat di sini 25 siswa. Ini adalah contoh diagram batang yang horizontal. 213. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah suatu penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam suatu lingkaran. Diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain, serta terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Contoh, tabel menunjukkan anggota ekskul olahraga SMA Pertiwi. Ini dia jenis olahraga dan jumlah anggotanya. Sepak bola ada 60 orang, basket 50, voli 45, bulu tangkis 25, tenis meja 20. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu kita tentukan besar persentase tiap objek terhadap keseluruhan dan besar sudut pusat sektor lingkaran. Seperti ini caranya. Yang pertama, jenis olahraga sepak bola, jumlahnya 60 orang. Total dari semua siswa yang mengikuti ekskul olahraga 200 orang. Kita ambil dulu persentasenya. Berarti di sini 60 dibagi dengan 200 totalnya dikali dengan 100%. Diperoleh 30% untuk sepak bola. Selanjutnya sudut pusatnya. Ini untuk menentukan nanti pembagian sektor pada lingkaran. Sudut pusatnya 60 dibagi dengan 200 totalnya dikali dengan 360 derajat. Satu putaran penuh, satu lingkaran. Sama dengan 108 derajat. Basket 50 orang. 50 dibagi dengan 200 dikali dengan 100% sama dengan 25%. Itu persentase untuk basket. Dan sudut pusatnya diperoleh 50 dibagi 200 dikali 360 derajat, 90 derajat. Yang voli 45 sama juga caranya, dibagi 200 dikali 100% sama dengan 22,5%. Untuk derajatnya diperoleh 45 dibagi 200 dikali 360, 81 derajat.
Untuk bulu tangkis 25 siswa, 25 dibagi 200 dikali 100% sama dengan 12,5%. Sudut pusatnya 25 dibagi 200 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Yang tenis meja 20 siswa, 20 dibagi 200 dikali 100% sama dengan 10%. Untuk sudut pusatnya 20 dibagi 200 dikali dengan 360 derajat sama dengan 36 derajat. Sekarang kita akan menggambarkannya dalam diagram lingkaran. Ini dia diagram lingkarannya. Jadi, sesuai dengan yang kita peroleh tadi di sini, kita sesuaikan dia sudut pusatnya. Sepak bola itu sama dengan 108 derajat. 108 derajat. Kita pastikan ya, kita gunakan busur biar kita memperoleh sektornya tepat dia 108 derajat. Demikian juga untuk yang basket 90 derajat. Sudutnya ini kita pastikan dia sudut siku-siku 90 derajat. Jangan nanti ngasal. 90 derajat kita buat sampai di sini saja. Ya, demikian juga untuk voli, bulu tangkis dan tenis meja. Jadi sesuaikan dengan sudut pusatnya. Dalam pembagian sektor pada lingkaran ini, kalian harus menggunakan busur sehingga akan menghasilkan gambar yang tepat sesuai dengan sudut pusat yang kita peroleh. Setelah gambarnya selesai, kita tinggal bubuhkan persentase yang sudah kita peroleh. Seperti di sini, sepak bola 30%, tenis meja 10%, bulu tangkis 12,5%, voli 22,5%, basket 25%. Dan setiap sektor kita usahakan menggunakan warna yang berbeda.